Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di malam hari ini kita kembali lagi di majelis ilmu yang seharusnya sekarang belajar fikih, cuman karena baterai HP saya agak lowbat ya, dan dokumennya di HP ya masih di sana. Sekarang kita lanjut saja di pembahasan fikih ya, yang belum kita lanjutkan, dan kita akan masuk tentang membaca istiadah dan meludah untuk menangkal was-was. Jadi ini setelah kita memahami bagaimana pembahasan tentang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, kemudian juga bagaimana membetulkan bacaan imam. Selanjutnya adalah membaca istiadah atau berta'awudz dan meludah untuk menangkal was-was. Nah, ini adalah sunnah ya, sunnah yang terlupakan. Tatkala misalnya seorang mukmin sedang mengalami was-was atau syak dalam salatnya, atau misalnya terlupa ayat sehingga berlebihan, atau misalnya terkadang menjadi pindah sehingga adanya was-was, maka itu disunahkan untuk berta'awudz ya, ke sebelah kiri sambil meludah, tidak mengeluarkan air gitu ya gitu. Nah, ini sunnah ya, sunnah yang sudah terlupakan. Mungkin kalau orang melihat kayak gitu ya, si imam batal sholatnya gitu ya, padahal enggak, dia sedang menjalankan sunnah ya, bukan batal sholatnya ya gitu. Sebenarnya itu adalah sunnah yang bisa jadi ketika seseorang itu kehilangan kekhusyuan ya karena was-was, itu bisa diamalkan. Dari Utsman bin Abu As, beliau mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, setan menghalangi antara aku, sholatku, dan bacaanku. Ia mengacaukan bacaanku. Maka Rasulullah bersabda, "Laka syaitonun yuqalu lahu hinzibun faida ahsas tahu fata'awwad billahi minhu watfil ala yasarika salasan." Itu adalah setannya, namanya hinzib. Jika kamu merasakan gangguan darinya, berlindunglah kepada Allah dari gangguannya, dan meludahlah ke kiri 3 kali. Nah, ini ada sunnahnya ya. 3 kali? Ya, 3 kali. Jadi sunnahnya 3 kali ya, meludah ke kiri ya gitu. Ya, nggak mengeluarkan air ludah. Cuma isyarat aja. Ya, cuman isyarat itu aja gitu. Isyarat sambil istiadah. Nah, ini namanya setan hinzib gitu ya gitu. Yaitu setan yang mengganggu ketika sholat ya, mengganggu kekhusyuan, mengganggu ketika dia misalnya sholat sudah berapa rakaat ya, kadang kita lupa misalnya berapa rakaat sholat gitu ya, apakah 3 atau 4, atau misalnya dia mengganggu dengan memikirkan ini dan itu. Nah, itu juga tuh setan hinzib tuh ya, setan yang mengganggu ketika sholat ya.
Kan setan itu ketika adzan dia itu lari terbirit-birit dengan terkentut-kentut gitu. Nah, itu setan ya. Jadi kalau lari ketika adzan, nah itu seperti setan tuh ya gitu. Karena setan itu lari terbirit-birit ketika adzan ya, dengan kentut-kentut gitu. Terus dia kembali lagi ketika orang sedang sholat sunat gitu. Kembali lagi ganggu orang gitu ya, sedang sholat sunat gitu ya. Ganggu, demikian ganggu. Kemudian pas qomat lari lagi gitu ya gitu. Terus pas sholat lagi dia kembali lagi ke masjid gitu, ganggu lagi gitu. Jadi senantiasa ganggu gitu ya gitu. Jadi itu setan yang mengganggu dalam sholat ya gitu. Jadi kalau misalnya sholatnya suka bisik-bisik ya, suka ngobrol, nah itu ya harus diperhatiin tuh ya gitu. Karena itu setan itu suka berbisik-bisik gitu ya dalam sholat gitu ya gitu. Suka ganggu gitu ya. Nah makanya jangan mengganggu ketika sholat gitu. Nah itu setan hizib namanya. Dan berlaku juga kepada wanita yang sholatnya di rumah juga ada gitu, setannya juga demikian. Jadi tidak hanya setan ini di masjid saja ya gitu, tapi di rumah juga gitu ya. Nah itu salah satu setan yang mengganggu ya, disebutkan namanya dalam hadis gitu ya gitu. Artinya kalau sudah disebutkan namanya dalam hadis itu sahih gitu ya gitu. Ada keterangan nama-nama setan ya, 9 nama setan gitu ya. Setan dalam sholat, setan dalam wudu, setan setelah wudu, terus setan dalam makan dan seterusnya gitu ya gitu. Ada nama-namanya gitu ya. Ada 9 namanya itu, tapi kurang tahu kalau penjelasannya atau riwayatnya gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu apakah sahihkah? Ya harus dicek dulu riwayatnya ya. Karena emang selama ini saya belum menemukan tuh ya riwayat 9 nama setan itu gitu ya. Kalau ada riwayat siapa dulu gitu ya gitu. Apakah itu Israiliyat atau itu hanya penamaan saja atau bagaimana gitu ya. Kalau ada hadisnya yang sahih seperti Hinzib, nah ini bisa diterima gitu ya gitu namanya. Tapi kalau nggak ada riwayatnya ya buat apa juga gitu ya. Karena kan ilmu seseorang itu pasti dipertanggungjawabkan. Walaupun ya itu nggak berpengaruh ya. Ya nama setannya apa ya kita jangan terpengaruh oleh setan ya gitu. Kita jadikan setan itu sebagai musuh gitu ya gitu. Fattakhiduhu aduwa gitu ya gitu. Jadi setan itu harus jadikan kita musuh ya, jangan jadikan teman gitu ya gitu. Ya, jangan dijadikan teman setan itu. Ketika dalam sholat ngeganggu dan jangan dijadikan teman tuh ya, jangan ikut-ikutan gitu ya gitu. Jangan ikut-ikutan ngomong ya. Jangan bisik-bisik tetangga gitu ya dalam sholat gitu ya gitu. Nah, ini harus diperhatikan juga ya gitu. Dan kalau guru saya pernah menyampaikan khusus kepada anak-anak itu agar kalau misalnya suka berbicara dalam sholat, nah itu agar menjauh gitu ya gitu. Jadi dipisahinnya jangan terlalu dekat. Kadang-kadang anggernya berbisik gitu ya gitu. Tapi pisahin agar jauh gitulah gitu. Jangan terlalu dekat. Terlalu dekat masih kadang-kadang ngobrol gitu ya gitu. Nah, itulah setan hinzib gitu ya gitu namanya gitu kan. Kan setan itu nggak mesti dari bangsa jin ya gitu. Tapi ada dari bangsa manusia gitu. Manusia. Jadi kalau yang banyak ngobrol itu namanya adalah ya gitu. Ya, itu jadi harus hati-hati ya. Nah makanya gimana seseorang itu berpaling dari godaan setan ya gitu. Nah ditunjukkan di dalam hadis tuh ya. Ketika kita merasakan gangguan dari setan itu, maka berlindunglah kepada Allah 3 kali. Ini sunnah gitu ya gitu. Tapi tidak terlalu sering ini ya gitu. Dan kalau sunnah ini diamalkan kepada orang yang mengerti, itu tentunya lebih
baik gitu ya. Tuh. Yang saja tentunya bagi kita sebagai seorang muslim itu wajib tahu tentang hal ini ya gitu. Kalau nggak tahu ya ini si imam kok batal sholatnya meludah 3 kali gitu ya gitu. Itu tidak dia bisa menyalahkan atau bahkan mencela itu gimana gitu. ya. Padahal itu ada keterangannya. Ya ada keterangannya, ada hadisnya. Ada hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Cuma kitanya belum keilmuan jadi bisa menyalahkan. Iya. Bagian dia ngomong kok gitu. Ini lagi ngaji nih. Di rumah kalau kan gitu kan. Ini lagi ngaji nih, kasihan penyampaian mahal ini. Kasihan ini Pak Ustadznya lagi nerangkan kok. Jadi itu harus berlindung ya. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil dia berisyarat meludah ke sebelah kiri 3 kali gitu ya. Sunnah itu. Itu kalau merasakan gangguan dari setan. Bahkan dikatakan oleh Utsman bin Abu As, ia menuturkan, aku melakukan petunjuk Nabi, lalu Allah melenyapkan gangguan itu dariku. Nah itu supaya kita dilenyapkan gangguan dari setan, diantaranya adalah dengan isti'adzah gitu ya gitu. Maka kalau kita mengingat bahwa sholat kita misalnya sholat yang terakhir gitu ya, dianggap seperti itu, maka kita tidak lantas berpikir yang aneh-aneh gitu ya gitu. Dalam sholat memikirkan apa pekerjaannya gitu ya. Dalam sholat memikirkan mainnya gitu ya. Atau dalam sholat memikirkan aktivitasnya di luar sholat. Mikirin apa aja gitu ya gitu. Jadi berbagai macam. Tapi kalau dia ingat mati ya gitu, berarti dia langsung kembali lagi gitu ya. Jangan mengingat hal itu lagi gitu ya, walaupun itu susah gitu ya. Susah. Jadi mengingat apa perkara yang berhubungan dalam sholat ya gitu, berhubungan misalnya mengingat ayat-ayatnya atau mengingat makna apa yang dibacanya itu susah. Terkadang ya mengingat aktivitasnya atau mengingat apa yang tadi hilang gitu, misalnya hilang pulpen pas sholat, kemudian tahu pulpennya di mana gitu, atau ingat gitu pulpen di mana gitu. Setan Ya. kita luar biasa setan saya untuk menggagalkan untuk merusak sholat kita. Ya. Nah itu jadi sunnah isti'adzah dan meludah untuk menangkal was-was dalam sholat. Dan nanti kita akan jelaskan di kesempatan berikutnya. Wa'alafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.